أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, sampailah kita hari ini pada ayat 23 dari surat Ali Imran. Diceritakan bahwa suatu kali ada seorang perempuan dan seorang pria dari Khaybar, dari bentengnya Yahudi, berzina, di mana memang sudah tertulis sebenarnya dalam kitab mereka itu hukumannya adalah dirajam, dilempari sampai mati. Tapi mereka agak kesulitan melaksanakannya karena ini yang berbuat adalah orang yang mulia. Lalu mereka membawa kasus ini kepada Rasulullah SAW dengan harapan bahwa beliau tidak memutuskan rajam, karena mungkin barangkali beliau, anggapan mereka, belum tahu, tidak tahu Nabi. Baik, lalu kata Nabi SAW, baini wa bainakum at-Taurah, begini saja, antara saya dan kalian itu Taurat. Lalu mereka bertanya, Nabi bertanya, faman a'lamukum bit-Taurah, siapa di antara kalian yang ngerti, yang ngerti Taurat? Mereka berkata, ada seorang yang disebut Ibn Surya. Orang itu dibawa ke Madinah, di mana Nabi SAW sudah diberitahu oleh malaikat Jibril mengenai orang itu. Nabi berkata, anta Ibn Surya, kamu Ibn Surya? Ya. Anta alamul Yahud, kamu orang Yahudi yang paling pintar? Ya, begitulah kata mereka, katanya Ibn Surya. Lalu Nabi SAW membawa Taurat, di mana di situ ada tertulis rajam. Nabi berkata, ini mau baca, Iqra, mau baca, wahai Ibn Surya, sampai pada ayat mengenai rajam, diletakkan tangannya di situ. Dia meletakkan tangannya di situ, ya, dan membaca sesudahnya. Lihat di sini, orang Yahudi. Saat itu ada Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, orang ini melewati. Mestinya dia baca, dia lewati. Itu. Baik. Lalu waktu Abu Salam berdiri dan diangkat tangannya Ibn Surya, lalu dia membacakannya kepada Nabi SAW bahwa al-muhsan dan al-muhsanah, orang yang sudah kawin, laki dan perempuan, kalau berzina harus harus dirajam, dilempari. Bukan hanya dicabut tapi harus dilempari. Ternyata wa in kanat al-mar'a hublah, kalau memang orang perempuan itu hamil, ya ditunggu sampai dia
melahirkan gitu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk dirajam dua orang itu. Lalu orang-orang Yahudi marah dan turunlah ayat 23 dari surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Kamu tidak tahu ada sekelompok orang yang mendapatkan kitabullah, yaitu Taurat, yaitu orang Yahudi, di mana saat mereka itu yud'auna ila kitabillah, saat diajak untuk berhukum dengan kitabullah, summa yatawalla fariqum minhum, berpaling mereka, wa hum mu'ridun, ya, mereka berpaling, menolak, berpaling, pergi dalam keadaan menolaknya. Allah Ta'ala bertanya pada ayat selanjutnya, dzalika bi annahum qalu, itu dikarenakan mereka berkata, anggapan mereka, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, kita itu, perhatikan cara berpikir mereka, tidak akan tersentuh api neraka illa ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah terhitung lah. Mereka menganggap bahwa umurnya bumi ini 7.000 tahun, dan di akhirat satu hari itu 1.000 tahun di bumi. Berarti nanti mereka akan menempati neraka 7 hari. Kemudian kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW dan umatnya, akan menggantikan kita. Kata mereka. Kata Nabi, selamanya kita tidak akan di sana. Selamanya kita kaum muslimin tidak akan di neraka lah. Memangnya neraka itu villa apa? Nah, gitu ya. Neraka itu villa apa? Bukan villa. Apa? Rumah sakit apa? Nah, begitu ya. Penjara apa loh? Neraka itu azab. Ada jeritan orang. Ada orang tidak diazab di neraka. Misalnya ada seorang tidak diazab di neraka, tidak diazab dia. Dia mendengar jeritan orang diazab. Dia mencium baunya nanah. Mencium baunya nanah dia. Begitu ya. Dia melihat orang diazab, mendengar orang diazab, mencium baunya nanah, merasakan panasnya api, tidak diazab. Misalnya, sudah tersiksa orang itu. Misalnya, saya buat itu ilustrasi saja. Ada orang dimasukkan neraka, tidak diazab dia. Tapi dia merasakan panasnya api neraka, baunya nanah, ceritanya orang diazab, dan dia melihat orang diazab, bagaimana? Nah, itu siksaan namanya. Apalagi dia merasakan azab loh, gitu ya. Kok 7 hari? 1 detik tidak bisa kok 7 hari? Bagaimana? Ini semua karena mereka, Allah Ta'ala katakan, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka itu ditipu oleh agama mereka, keyakinan mereka, karena memang mereka menciptakan iftira, menciptakan hal-hal sesuai keinginan mereka. Nah, karena sudah terlalu banyak dosa mereka. Dosa itu kan latar belakangnya hawa nafsu. Dosa itu latar belakangnya kan hawa nafsu lah. Artinya kalau orang itu begini ya, misalnya katakan bukan dosa, misalnya orang yang suka makan barang enak lah, sudah gampangnya, suka makan barang enak ya. Orang yang suka hidupnya itu bersantai-santai misalnya lah, gitu ya. Orang yang suka hidupnya santai, di tempat tidur dia makan coklat misalnya, bagaimana? Sakit. Nah, sakit ya. Ini bukan dosa ini. Dosa. Dia bersantai-santai di tempat tidur, makan tahu campur, setelah itu ganti soto. Bagaimana? Sakit. Nah, sakit. Nah, ini bukan dosa, tapi hasilnya penderitaan. Bukan dosa, hasilnya penderitaan. Apalagi yang latar belakangnya yang itu adalah dosa melawan Allah Ta'ala. Apakah lagi yang hawa nafsu itu melawan Allah Ta'ala? Ini tidak melawan Allah Ta'ala, dia makan coklat, gitu ya, makan soto, tidur di tempat tidur, melawan Allah Ta'ala tidak. Nah, tapi hasilnya dia sakit. Apalagi yang perbuatan itu memang murni melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan, semakin banyak titik-titik dosa yang ada dalam hatinya, apa yang terjadi? Cara berpikirnya sudah berubah. Saya tidak bisa lagi meninggalkan kemaksiatan. Tidak bisa meninggalkan kemaksiatan dia. Karena
jiwanya, jiwanya sudah menjadi jiwa yang menikmati kemaksiatan. Karena jiwanya sudah menjadi jiwa menikmati kemaksiatan, tidak bisa dia diajak berpikir bahwa kita itu harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk istighfar, minta ampun. Di sini pentingnya kita itu Allah Subhanahu wa taala diminta untuk istighfar. Gunanya apa istighfar itu? Misalnya saya kasih gambaran. Ada orang tidak punya dosa. Nabi Muhammad SAW, kenapa beliau diminta oleh Subhanahu wa taala untuk istighfar? Karena istighfar itu mengundang rahmat Allah taala. Istighfar itu, minta ampun itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang itu tidak berdosa, dengan istighfar dia dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat Allah taala itu? Rahmat Allah taala itu adalah ilham, keinginan untuk berbuat baik. Rahmat Allah taala itu ilham, keinginan, kemudahan untuk berbuat baik. Karena istighfar. Itu pentingnya istighfar. Di samping apabila seseorang itu banyak dosanya, dibersihkan oleh istighfar dosa-dosanya. Bersih hatinya dari segala dosa. Kalau sudah bersih dari segala dosa, ada khusyah, rasa takut. Khusyah membawa pada ketenangan. Karena dia tenang, tidak kepingin maksiat ya. Tidak kepingin maksiat, karena dia tenang. Karena dia tenang, tidak kepingin maksiat ya. Karena orang itu banyak dosanya, tidak ada khusyah, tidak ada rasa takut, gelisah dia. Untuk menghibur, mengobati kegelisahannya, dia maksiat. Dengan harapan, asumsi bahwa nanti maksiat ini membuat dia enak. Untuk mengobati, untuk mengobati kegalauannya, kegelisahannya dan sebagainya. Tapi kalau orang beriman yang banyak istighfar, muncul khusyah, rasa takut, ada ketenangan. Ketenangan itu mendorong dia untuk mampu berbuat baik. Tidak seperti yang terjadi pada Bani Israil. Allah bertanya, fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi? Bagaimana kalau mereka itu kami kumpulkan di hari yang tidak ada keraguan padanya? Di hari yang tidak ada keraguan padanya, hari di mana manusia itu dihisab. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Di mana setiap orang dibalas sesuai dengan perbuatannya. Bagaimana bisa dibalas kebaikannya kalau tidak ada kebaikannya? Mau dibalas bagaimana apa? Kalau kebaikannya tidak ada. Tapi kalau dia beriman, mungkin berdosa, lalu istighfar, kata Rasulullah SAW yang maknanya sungguh bahagia orang, tuba liman wajada fi kitabi istighfar katsirun. Sungguh bahagia orang yang mendapatkan dalam kitabnya itu istighfar yang banyak. Waktu dia buka kitabnya di hari kiamat nanti ada banyak istighfar di kitabnya. Suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan dia mendapat, alhamdulillah saya dulu banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dari itu 7 golongan orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinaungi di hari yang tidak ada naungan padanya adalah seseorang yang mengingat dosa-dosanya lalu dia meneteskan air mata. Begitu ya. Seorang yang mengingat dosa-dosanya lalu dia meneteskan air mata. Itu tidak gampang, tidak mudah. Orang mau merasa bahwa dosa-dosanya itu adalah sebuah ancaman, tidak gampang. Tidak gampang seseorang merasa menyesal akan perbuatan dosanya. Tidak gampang seseorang itu takut nanti di hari kiamat kalau dia itu oleh Allah Ta'ala ditanya mengenai dosa-dosanya. Tidak gampang. Tidak gampang seseorang merasa bahwa bagaimana ya nanti saya kalau Allah Ta'ala ditanya, kamu kok berbuat begini kenapa? Begini kenapa? Begini kenapa? Bagaimana? Kita Subhanahu wa taala dibuka kitabnya. Ini loh dosamu, dosamu. Kamu lupa, tidak zikir, banyak bicara, banyak guyonan, banyak melupakan saya dan sebagainya, sebagainya. Bagaimana? Apa yang mau kita banggakan itu apa?
Barangkali ada jihad yang besar, tidak ada. Barangkali ada sedekah yang banyak, yang belum tentu. Nah, gitu ya. Apa? Barangkali ada bisa menghafalkan Quran, barangkali ya tidak. Nah, gitu ya. Apa yang mau dibanggakan dari Allah Ta'ala itu apa? Coba sekarang dibayangkan, ya nanti kalau Allah Ta'ala tanya, yang saya banggakan itu apa? Barangkali saya itu pernah bangun masjid, uang saya sendiri, atau saya hafal Quran, kerjaan saya baca Al-Quran setiap hari, atau berzikir, atau saya jihad, atau saya itu dulu dihukum mati karena bela Allah Ta'ala, terbunuh karena bela Allah Ta'ala, barangkali. Coba kita bayangkan, gitu ya. Apa yang bisa nantinya kalau Allah Ta'ala tanya itu apa yang kita, barangkali kita pernah membangun Ka'bah seperti Nabi Ibrahim begitu, atau pernah menyembelih anak seperti Nabi Ibrahim itu, atau pernah meninggalkan keluarganya seperti Nabi Ibrahim itu, barangkali ada reputasi yang bisa kita banggakan. Nah, kok tidak ada ya? Mulai sekarang yang banyak istighfar, yang banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan menjadi orang yang melupakan Allah Ta'ala. Fa'ansahum anfusahum. Mereka melupakan kepentingan dari mereka sendiri. Ulaika humul fasikun. Mereka itu orang fasik. La yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Tak sama loh ya. Penghuni surga dan penghuni neraka tak sama. Ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga itu faizun di surga. Kalau di dunia muflihun. Kalau di surga faizun. Ya. Kenapa kok kita tidak berusaha untuk banyak menyesali dosa agar rahmat Allah Ta'ala itu turun kepada kita. Nah, dengan rahmat Allah Ta'ala turun pada kita, nantinya banyak perbuatan baik yang kita kerjakan, seperti yang terjadi pada sahabat, dan bukan yang terjadi kepada orang-orang Yahudi yang kita baca sekarang ini. Nah, saya lanjutkan. Oleh karenanya ketahuilah ayat 26, Qul Allahumma malikal mulk. Katakan, kata Subhanahu wa Ta'ala, malikal mulk, wahai yang memiliki segala kekuasaan. Al-mulk itu artinya al-qudrah, kemampuan. Yang memiliki kekuasaan, kemampuan itu Allah Ta'ala saja. Coba cari di dunia ada kekuasaan, coba kita bayangkan. Coba kita dibayangkan di dunia ini ada suatu kekuasaan, coba ya. Kekuasaan apa? Kekuasaan menguasai sebuah negara misalnya, atau barangkali ada kekuasaan bisa menghidupkan orang yang mati barangkali. Nah, barangkali ada orang karena sakit dia mau mati, lalu orang itu bisa mampu menghidupkan yang mati, barangkali ada. Nah, coba bayangkan kekuasaan yang hebat-hebat itu. Nah, kalaupun ada misalnya ini, ada seseorang bisa menghidupkan orang yang mati di kuburan misalnya, loh, itu dari Allah Ta'ala dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malikal mulk, Allah Ta'ala itu yang menguasai semua kemampuan. Nah, yang disebut al-mulk, kerajaan, kekuasaan itu kemampuan artinya. Tu'til mulka man tasya. Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada siapa yang dikehendaki. Jangan lupa, wa tanzi'u mimman tasya, mencabut kemampuan dari siapa yang dikehendaki. Mungkin ada orang yang dulu pintar sekarang tidak, dulu kuat sekarang tidak, dulu berkuasa sekarang tidak. Nah, gitu ya. Dulu kaya sekarang tidak. Nah, orang tuh melihat bahwa kekuasaan itu hal yang istimewa, tidak. Kekuasaan itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar kekuasaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada seseorang, yang diberikan oleh seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya semakin besar. Semakin mampu dia, semakin besar loh ya. Nah, semakin orang itu mampu, diberi kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan, hati-hati loh ya, semakin besar tanggung jawabnya. Nah, hati-hati. Orang tuh punya ilmu wajib ngajari orang, tidak boleh. Punya ilmu tidak ngajari orang, tidak boleh. Nah, orang punya harta wajib memberikan. Ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya. Ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib dia memberi. Ada orang punya kekuasaan, wajib dia melindungi siapa yang dia kuasai. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian semuanya ra'in, pemelihara. Dan akan ditanya oleh Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang dia pelihara. Hati-hati. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang laki, gitu ya, untuk melindungi orang perempuan. Sebagai bapak, gitu ya, untuk melindungi anak-anaknya lah. Begitu.
Kita dikasih kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melindungi siapapun itu. Jangan kita lalu merasa bahwa kalau saya sebagai orang yang berharta berarti saya dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya betul, ya sudah saya cocok, tidak apa-apa. Artinya kita dikasih Allah Ta'ala kesempatan untuk lebih banyak bersedekah. Kalau saya dikasih kekuasaan oleh Allah Ta'ala, berarti saya dicintai Allah Ta'ala, ya sudah saya cocok. Artinya kita disuruh untuk melindungi orang. Nah, begitu ya. Semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak mesti kita berikan. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang? Nah, kalau kita tidak punya apa-apa lah, misalnya, pinter ya tidak, uang ya tidak ada, kekuasaan ya tidak ada. Misalnya, saya itu tidak punya apa-apa lah ya, ilmu tidak ada, uang tidak ada, kekuasaan tidak ada, badan saya lemah lah. Bagaimana loh? Masih ada yang dikerjakan. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Nah, begitu ya. Zikir kepada Allah Ta'ala itu perbuatan yang terbesar. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penting buat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari situlah nanti kita menjadi manusia yang berkualitas. Segala perbuatan yang kita kerjakan, kalau di situ tidak ada unsur mengingat Allah Ta'ala, itu artinya perbuatan itu tidak ditujukan memuliakan Allah Ta'ala. Begitu. Segala perbuatan yang di situ tidak ada mengingat Allah Ta'ala, artinya perbuatan itu tidak ditujukan memuliakan Allah Ta'ala. Begitu. Tapi kalau ada ingat Allah Ta'ala, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ingatkan pada sahabat yang berperang, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang banyak ingat Allah Ta'ala agar kalian itu selamat. Nah, jangan sampai sewaktu berperang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, menang, kelihatan harta, berubah akhirnya. Nah, ya gampang gitu ya. Orang kelihatan harta itu bisa berubah. Ini ada Nabi ya, ada Nabi. Pada mulanya mereka ternyata waktu kelihatan harta berubah orang. Hati-hati ya. Tidak sulit memahami agama, yang sulit itu melaksanakannya. Konsisten untuk tetap mengedepankan Allah Ta'ala, memuliakan Allah Ta'ala. Makanya di sini Allah Ta'ala mengatakan Qulillahumma malikal mulk, katakan Allah Ta'ala itu yang memiliki, wahai Tuhan yang memiliki segala kekuasaan. Tultil mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah Ta'ala menjadikan seseorang itu mulia. Aziz dia. Nah, baik aziz itu berupa ilmunya, kekuasaannya, kecerdasannya, kecantikannya. Nah, begitu ya. Mulia dia dengan akhlaknya, mulia dengan imannya, mulia dengan amal solehnya. Itu dari Allah Ta'ala. Bukanlah, lihat saya beramal soleh, lain loh ya, saya dengan pelaku maksiat. Loh, tidak boleh gitu ya. Seseorang itu diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala keinginan beramal soleh, rezeki yang mesti disyukuri. Alhamdulillah saya itu bisa banyak berzikir, alhamdulillah saya itu bisa banyak ke masjid. Coba saya itu tidak zikir, tidak ke masjid, tidak baca Al-Quran, bagaimana? Tapi ya sebenarnya masih kurang. Saya melihat orang itu lebih banyak ke masjid, saya lihat orang itu zikirnya lebih banyak, saya lihat orang itu wow itu hafal Quran lah, saya hanya banyak baca saja, tidak seperti orang itu lah. Berarti saya masih jauh dari target lah, begitu lah. Mesti itu kita pahami lah. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang istimewa, ketahuilah istimewanya orang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Biyadikal khair, seluruh kebaikan itu lah, gitu ya. Seluruh kebaikan itu ya Allah ya, di tanganmu. Nah, ya, seluruh kebaikan, nah, gitu ya, seluruh kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Artinya Allah Ta'ala yang menciptakan semua kebaikan. Nah, dunia ini bagus itu karena Allah Ta'ala. Nah, tidak ada yang jelek di dunia. Jelek itu karena manusia merusaknya. Nah, karena manusia merusaknya jadi jelek. Nah, tapi Allah Ta'ala menciptakan semua itu bagus. Manusia, hewan, tanaman, semuanya bagus. Allah Ta'ala yang punya standar kebaikan. Ini loh kebaikan itu. Standar kebaikan itu begini. Nah, dan yang menjadikan sesuatu itu jadi baik ya Allah Ta'ala. Nah, seseorang itu bisa beriman karena Allah Ta'ala. Nah,
Kita seperti begini, visi kita begini karena Allah Ta'ala. Kemudian kita beramal soleh, iya karena Allah Ta'ala. Kemudian kita pintar, iya karena Allah Ta'ala. Nah, bukan lalu kita membentuk diri kita sendiri. Kemudian apa? Kemudian beramal soleh. Dari mana ilmunya amal soleh? Dari Allah Ta'ala. Jadi kita dan yang kita kerjakan itu dari Allah Ta'ala. Wah, kata Nabi Ibrahim, wa huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kalian dan perbuatan kalian. Allah Ta'ala itu yang menjadikan kalian dan perbuatan kalian. Nah, orang itu bagus dan punya kemampuan yang bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ayat 27. Di sini Allah berfirman, "Tulijul laila fin nahar." Allah telah memasukkan malam pada siang, yaitu gitu ya. Wa tulijun nahar fil lail. Allah Ta'ala memasukkan siang pada malam gitu ya. Dan malam pada siang. Artinya yang satu lebih lama daripada yang lain. Nah, di sini ada sebuah riwayat yang cukup aneh, gitu ya, buat saya. Sebuah riwayat yang sudah ini dari tafsir Durrul Mansur As-Suyuti, diriwayatkan oleh Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim dari As-Suddi, seorang tabi'i. Dia berkata, tulijul laila fin nahar itu artinya malam itu 15 jam loh, bayangkan. Padahal belum ada jam waktu itu. Gitu ya. Belum ada jam waktu itu. Nah, malam itu 15 jam dan pagi 9 jam, 24 jam berarti. Nah, padahal waktu itu belum, menurut ilmu kita ya, belum ada jam waktu itu. Tapi di sini dari atau Ibn Jarir At-Tabari dan Ibn Abi Hatim dari As-Suddi bahwa ternyata di 24 jam satu hari itu sudah menjadi standar itu ya, sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Nah, ini dari dalam tafsir Ad-Durrul Mansur karangan As-Suyuti. Kalau tulijun nahar fil lail, kalau memasukkan siang pada malam, di mana an-nahar pagi hari 12 jam dan malam 9 jam. Nah, bayangkan. Saya ulangi lagi. Kalau Allah Ta'ala mengatakan memasukkan malam pada siang, artinya malamnya itu 12 jam dan pagi 9 jam. Kalau Allah Ta'ala mengatakan memasukkan siang pada malam, artinya pagi itu 12 jam dan malam 9 jam. Nah, di sini belum ada, berarti penetapan 24 jam satu hari itu sudah sejak dari dulu, sebelum arloji ditemukan. Sebelum arloji ditemukan 24 jam itu sudah ada satu hari. Nah, gitu ya. Malah bayangkan di sini malam hari bisa 15 jam loh, bayangkan. Nah, begitu ya, malam hari bisa 15 jam, 12 ditambah 3. Nah, bayangkan 12 ditambah 3, bayangkan. Nah, sungguh sangat lama sekali, gitu ya. Katakan misalnya mulai dari jam gitu ya, dari jam 4, dari jam 3 sore sudah gelap. Sampai besoknya gitu ya, jam 5 baru jam 6-nya 12 jam. Nah, sebaliknya kalau malamnya sebentar 9 jam saja. Nah, gitu ya, baru berbuka lalu sahur. Nah, gitu ya, baru berbuka sahur. Nah, yang enak kalau malamnya lama. Nah, puasanya cuma 9 jam. Nah, gitu ya, puasa 9 jam. Nah, singkat. Tapi yang repot kalau puasanya 15 jam. Nah, gitu ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Wa tukhrijul mayyit minal hayy. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Nah, benih yang mati kita letakkan di tanah, keluar tanaman, keluar pohon itu hidup. Pohon yang hidup mengeluarkan benih itu mati. Benih yang mati kita letakkan di tanah, menumbuhkan pohon. Nah, disiram air hujan mengeluarkan pohon itu hidup. Lalu pohon tadi mengeluarkan benih, benih itu mati. Nah, begitu ya. Ada pun yang berpendapat bahwa orang kafir melahirkan orang muslim, dan sebaliknya, begitu ya. Tapi saya lebih cocok bahwa Allah Ta'ala mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yaitu pohon tadi hidup dari benih yang mati. Pohon yang hidup mengeluarkan benih yang mati. Nah, begitu ya. Itu kemampuan Allah Ta'ala. Artinya yang memiliki kehidupan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memiliki kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kalau Allah Subhanahu wa taala itu punya kemampuan memiliki kehidupan, siapa, pertanyaannya, yang bisa menciptakan kehidupan? Nah, apa ada kekuasaan selain Allah Ta'ala yang bisa menciptakan kehidupan? Coba ini. Nah, ini penting loh ya, menghidupkan itu penting. Nah, coba kalau ada kita punya kekaguman pada sesuatu, ya sudah gini saja. Kalau dia itu hebat, tolong dia hidupkan yang mati. Bisa apa enggak? Ya,
tidak bisa. Itu menghidupkan yang mati tidak bisa. Berarti itu barang yang hanya dimiliki, kemampuan yang hanya dimiliki Allah Ta'ala. Ya sudah, kalau hanya Allah Ta'ala saja yang bisa menghidupkan yang mati, untuk apa orang harus mengharap pada yang lainnya? Masih ada satu lagi, wa tarzuqu man tasya bighairi hisab, dan engkau ya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki itu Allah taala berikan bighairi hisab, wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allah taala bisa ngasih rezeki orang berupa ilmu, sangat banyak ilmunya, di luar, di atas kemampuan orang lain. Pemimpin, dia bisa memimpin orang, jutaan orang dia pimpin. Harta, lebih dari yang dia butuhkan. Allah Ta'ala mengatakan bisa memberi seseorang lebih dari yang dia butuhkan. Ilmu jauh di atas orang lain, kekuasaan jauh di atas orang lain, harta jauh di atas orang lain. Supaya kita tahu bahwa semua yang istimewa itu dari Allah Ta'ala. Jumlah kuantitas dari Allah Ta'ala. Lalu sebelumnya menghidupkan yang mati Allah Ta'ala, gitu ya. Malam, coba misalnya tidak ada malam, siang terus, tidak ada siang, malam terus. Gitu ya. Allah Ta'ala berfirman, gitu ya, pada surat Qasas, gitu ya. Allah Ta'ala berfirman yang perlu kita baca pada surat Qasas ayat 71. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan misalnya Allah Ta'ala menjadikan malam itu sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapa Tuhan selain Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tidak mengatakan ahadun, tidak, atau syai'un, tidak, ya sudah Allah Ta'ala ikut. Mereka mengatakan ada Tuhan, ya sudah Allah Ta'ala mengatakan ilah, baik. Siapa Tuhan selain Allah Ta'ala? Ya'tikum bidhiya, bisa mendatangkan sinar. Kalau malam terus matahari tidak muncul, bagaimana? Afala tasma'un, apa kalian tidak mendengar? Karena gelap memang. Qul ayat 72. Qul ara'aitum in ja'ala 'alaikumul nahar sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan bagaimana kalau Subhanahu wa taala itu menjadikan siang sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskunu fihi. Siapa Tuhan selain Allah Ta'ala yang bisa mendatangkan malam yang kalian bisa istirahat? Afala tubsirun, apa kalian tidak melihat? Ayat 73, wa min rahmatihi, dan dari rahmat Allah Ta'ala adalah menjadikan apa? Ja'ala lakumul laila wan nahar, menjadikan malam dan siang. Untuk apa? Litaskunu fihi, agar di malam hari bisa istirahat. Wa litabtaghu min fadlihi, agar di pagi hari bisa kerja. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukurlah, agar kalian itu ngerti lah bahwa segala nikmat ini dari Allah Ta'ala. Begitu, gitu ya. Apa yang membuat kita mulia itu patut kita syukuri. Begitu ya. Misalnya tidak ada buah, bagaimana? Coba pikirkan, buah tidak ada, hilang di dunia ini buah. Wah, kesulitan kita. Sayur tidak ada, kesulitan kita. Hewan tidak ada yang mau dimakan, kesulitan. Ikan di lautan kosong, bagaimana? Kita lahir di dunia dalam keadaan buah banyak, sayuran banyak, ikan di lautan, hewan di daratan. Coba, gitu ya. Itu orang kafir, dia lahir ke dunia dan dia tidak bisa berpikir bahwa segala apa yang ada ini mesti diadakan. Ada yang mengadakan, berarti untuk apa diadakan semua yang ada ini? Kalau kita muncul ke dunia hanya untuk makan, berarti sama dengan hewan lah ya. Hewan ini makan seperti saya. Bedanya saya dengan hewan apa ya? Jadi apa bedanya saya dengan hewan? Tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan dengan hewan, dia telanjang. Begitu, hewan ini telanjang, saya juga telanjang. Tapi kalau orang berakal, iya ya, saya kan tidak sama dengan hewan. Karena saya makan, ada yang saya kerjakan. Hewan dari dulu ya begitu saja. Saya bisa membuat rumah, saya bisa membuat perkebunan. Begitu ya, saya bisa membuat perkebunan, lalu peternakan.
Hewan tidak, mana ada singa punya peternakan. Nah, pikirnya singa, daripada saya setiap hari lari-lari begini, saya punya peternakan rusa. Pertama saya lari-lari lah. Saya punya kandang, ada rusa, saya kembang biakkan, sehingga saya tinggal ngambil rusa, saya sembelih, gitu ya. Saya makan selesai. Buat apa saya lari setiap hari? Aduh, tidak ada kerjaan apa? Nah, gitu ya. Saya lebih baik lah, gitu ya. Saya punya ladang lah, gitu ya. Saya ternakkan rusa lah. Tidak. Ya sudah, itu dari dulu rusa, singa. Dari dulu begitu singa lah. Semua hewan yang begitu, itu hewan namanya. Manusia tidak. Daripada saya setiap hari berburu, saya buat peternakan. Lalu makanan saya perlu lebih dari hewan. Saya membuat perkebunan. Nah, gitu. Itu namanya civilization, thaqafah, kebudayaan. Nah, membuat rumah. Masa harus di gua terus? Tidak bisa. Harus ada rumah. Rumah itu ada angin, ada cahaya. Nah, itu perkembangan. Manusia berkembang. Nah, berkembang itu mestinya iya ya. Berarti saya tidak sama dengan hewan. Nah, siapa yang berarti saya harus merasa mulia daripada hewan. Nah, saya harus merasa mulia daripada hewan. Nah, bukti kalau saya itu mulia dari hewan, saya berterima kasih kepada yang memberi nikmat saya. Nah, siapa ya yang ngasih nikmat ini semua? Siapa yang menciptakan buah ini begitu banyak, bermacam-macam? Hewan, tanaman, ikan di lautan, siapa? Nah, lihat orang kafir, begitu gelapnya hatinya, sampai akalnya tidak berfungsi, tidak berpikir, iya ya, yang membuat saya bisa mulia ini siapa lah? Kalau misalnya dia memberi semuanya itu kepada keluarganya, lalu keluarga tidak terima kasih, bagaimana? Marah dia. Kamu harus terima kasih sama bapak ya. Bapak ini kerja dari pagi sampai malam. Bapak datang bawa makanan pada kalian. Terima kasih mestinya. Lalu marah dia. Mestinya terima kasih kalian. Bapak kerja cari uang, pulang bawa segala macam. Mestinya terima kasih. Nah, loh, dia ngerti. Terima kasih. Tetapi dia tidak ngerti, dia mesti berterima kasih kepada yang memiliki semua kenikmatan itu. Nah, apa hasilnya? Semua yang nikmat Allah Ta'ala yang dia terima tidak menambah kemuliaannya lah. Itu bencana namanya. Itu bencana. Bencana itu. Kalau manusia itu tidak merasa bahwa segala nikmat itu adalah menambah kemuliaannya, tidak mulia dia. Bencana namanya lah. Hartanya banyak, hartanya banyak, semuanya banyak, tetapi tidak merasa mulia dia dengan kenikmatan tadi, alias dia tetap merasa terhina. Orang kafir itu dia bagaimanapun dia merasa terhina, tidak merasa mulia dia. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan Allah Ta'ala. Jadi siapapun orang kafir itu, dimanapun, kapanpun, tidak pernah merasa mulia dia. Karena dia tidak mulia Allah Ta'ala. Orang beriman, oh tidak. Orang beriman dia merasa mulia karena memuliakan Allah Ta'ala. Dengan menyebut namanya merasa mulia. Dengan mendirikan sholat merasa mulia dia. Coba misalnya kita dilarang sholat, oh jangan, tidak boleh, harus sholat kita. Karena kita dikasih nikmat Allah Ta'ala, lihat merasa mulia dia. Nah, jangan puasa, oh jangan. Kita mesti mentaati Allah Ta'ala, ini perintah ini. Saya disuruh Allah Ta'ala berpuasa karena dia memberi saya nikmat lah. Mulia dia dengan puasa tadi. Jadi jangan ke Mekah ya, tidak boleh haji, tidak boleh umrah, oh jangan. Allah Ta'ala ngasih saya lah, gitu ya. Rezeki saya mesti lah, dengan bahagianya dia, gitu ya. Oh, dia mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta, gitu ya, agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala nikmat yang dia berikan pada saya. Saya perlu ridho Allah Ta'ala lah. Ridhonya Allah Ta'ala itu saya gapai dengan ya ini ibadah, gitu ya, dengan berzikir, baca Al-Quran. Nah, saya kepingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang beriman namanya. Begitu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu ayat 26, 27 ditambahkan wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab, dan memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki bighairi hisab. Ini karena merupakan asmaullah. Di sini ada asmaullah. Ini bisa dibaca kalau kita mau berdoa, begitu ya. Karena ini merupakan asmaullah ya, gitu ya. Di mana di sini ada
nama Allah Ta'ala, di sini ada pujian pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya kalau kita mau berdoa silahkan, meskipun bukan suatu keharusan, gitu ya. Bukan suatu keharusan karena hadisnya tidak kuat, tetapi karena ini fadhail amal, gitu ya. Kalau kita mau berdoa silahkan dimulai dengan membaca ayat ini, ya, gitu ya, supaya semoga doa kita terkabul. Oleh karenanya, ayat 28 ini tinggal melanjutkan saja. Kalau memang kemuliaan itu miliknya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, la yattakhidhul mu'minun al-kafirin awliya min dunillah. Orang beriman, jangan kalian mengambil wali-wali, orang yang kalian percaya, atau bahkan orang yang kalian bersandar kepadanya. Orang yang tidak beriman, tidak boleh. Orang ini tidak percaya kepada Allah Ta'ala, kita percaya pada dia, loh, kan aneh itu, ironi. Ada orang tidak percaya pada Allah Ta'ala, lalu kita percaya pada dia, bagaimana? Begitu ya. Ada orang tidak percaya kepada Allah Ta'ala, artinya tidak memuliakan Allah Ta'ala, lalu kita muliakan dia, kita bersandar pada dia. Tidak boleh, jangan. Begitu ya, tidak boleh. Illa an wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Kalau sudah berbuat demikian, Allah Ta'ala tidak memberikan jaminan, ya, illa an tattaqu minhum tuqa, kecuali dalam ketakutan, kecuali dalam ketakutan, kecuali dalam ketakutan, ya sudah lah, kecuali dalam ketakutan, ya silahkan sementara, tetapi jangan sampai ketakutan kepada orang kafir itu, misalnya dia tinggal di negaranya orang kafir, dia seorang kafir, dia masuk Islam, berarti dia masih berada di negaranya orang kafir, karena dia takut, lalu kemudian dia mengikuti ibadah mereka. Bagaimana kalau saya tidak ikut ibadah mereka, nanti saya dihukum mati? Tidak boleh. Begitu ya. Boleh takut itu menyembunyikan saja, tapi bukan berarti lalu bagaimana kalau saya tidak ikut ibadah mereka, nanti saya dihukum mati? Ya tidak apa-apa mati. Kalau takut mati ya hijrah, jangan di situ. Kalau kita takut agama kita tercederai, ya jangan di situ. Tidak boleh. Kita berada di tempat di mana agama kita hancur, tidak boleh. Bumi miliknya Allah Ta'ala kok, rezeki miliknya Allah Ta'ala kok, orang kafir itu miliknya Allah Ta'ala. Jangan karena kepentingan duniawi lalu mengorbankan agama, tidak boleh. Gitu ya. Tidak boleh seperti sebagaimana orang-orang di Mekah, gitu ya. Mereka itu tidak mau berhijrah. Oleh orang kafir dipaksa untuk hijrah, orang kafir dipaksa untuk berperang berhadapan dengan orang beriman. Ya, orang beriman diperangi, dibantai, mati mereka. Mereka tanya di akhir nanti, qalu fima kuntum, qalu kunna mustad'afina fil ardi, kami lemah, alam takun ardu wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah dunia ini luas, kalian bisa hijrah? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu di neraka, masuk Islam tidak hijrah, akhirnya berperang melawan orang beriman. Orang beriman mereka dibantai. Di mana tempatnya? Di neraka. Jangan. Kita mungkin ada orang yang terpaksa bersama orang kafir karena dia masuk Islam misalnya. Lalu dia terpaksa menyembunyikan imannya untuk melindungi dirinya, selama itu tidak merusak agamanya. Kalau merusak tidak boleh, harus dia segera meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan agamanya. Wa yuhadzirukum nafsah, Allah telah mengancam kita dengan zatnya loh ya, hati-hati loh ya, kalian jangan mengutamakan makhluk di atas saya, hati-hati, tidak boleh. Wa ilallahil masir, semua ini nanti kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti kalau kafir tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Kafir muslim kembali kepada Allah Ta'ala. Ditanya dulu, kalian kenapa kok tidak beriman, kok tidak menjaga agama kalian? Hati-hati. Begitu ya, ini mesti kita camkan. Jangan sampai kita karena kepentingan duniawi, ya bagaimana, karena cinta dengan orang kafir, kawin dengan orang kafir, merusak agamanya, tidak boleh. Akhirnya anaknya jadi orang kafir, tanggung jawab dia. Tidak boleh, tanggung jawab dia. Karena senang tinggal di kompleksnya orang kafir, aman tinggal di situ, aja dia diminta untuk ikut upacara agamanya, bagaimana? Berdosa. Ini perlu kita pahami, gitu ya. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.